masalah hal yang krusial itu saya tidak langsung memutuskan saat itu. Perlu pendekatan-pendekatan, perlu kita itu koordinasi-koordinasi, ya, akan melihat sisi yang terbaik. Hal yang saya putuskan ini tidak salah. Takut saya ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut nasib masa depan orang tersebut. Jadi saya masih memberikan kesempatan baik tentunya. Jadi enggak langsung seperti tadi yang saya sikapi, keputusan tidak harus cepat tapi harus tepat. Akhirnya ingat tokoh gitu ya, bagaimana beliau menginspirasi orang tua kita itu juga satu tokoh yang kita ingat sejak kecil. Untuk mengambil langkah yang bijaksana menjadi bimbing solusi untuk sekolah, dan kita nggak berani resiko. Kalau kita nggak berani resiko, kita hanya di zona nyaman saja, tidak akan maju. Betul. Jalin hubungan harmonisme di sekolah, baik dengan sesama pimpinan, teman, guru, wali murid, tetap ada batasan. Siapapun tetap jadi partner kita, tapi terus ada batasan. Karena sesuatu itu tidak perlu kita buka semuanya. Karena dalam rahasia perusahaan tidak perlu. Terus kita dengan pimpinan, kita yang belum sekolah, kita terbuka transparansi, mulai dari laporan keuangan, alokasinya ke mana, semua kebutuhan turunannya, silakan. Kita buka sampai dari Wali murid banyak sudah langsung open ya? langsung open, karena kita selalu sama komite itu sering ada berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Sulastio, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 78 dengan pengajar praktek Ibu Lulu Trisnawati SPD dan fasilitator yang sangat saya banggakan Ibu Dr. Anda Susiana MSI. Dari video di atas, izinkan saya menganalisis praktek pengambilan keputusan dilema etika di antara kedua pemimpin yang saya wawancarai. Jika saya kaitkan dengan pengetahuan saya dari program guru penggerak, yaitu di modul 3.1 tentang 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah pengujian, di sini sangat terlihat bagaimana seorang kepala sekolah yang benar-benar sudah pengalaman dalam mengatasi segala permasalahan. Yang saya bahas terlebih dahulu adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Sugiyati SPD MPD. Pada wawancara yang telah saya lakukan dengan Ibu Sugiyati SPD MPD, di sini beliau sangat jelas, yaitu menggunakan paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Beliau lebih mengedepankan bagaimana dalam mengelola guru, dalam mengatur manajemen guru, itu beliau lebih ke arah bagaimana mengarahkan mereka menuju ke jangka panjang. Terlihat seperti pada pertanyaan di nomor 5, di situ beliau menyampaikan bahwa keputusan yang menyangkut nasib seseorang itu harus dipertimbangkan matang-matang. Beliau berprinsip bahwa keputusan itu tidak harus cepat, tetapi harus tepat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam mengambil prinsip yang dilakukan Ibu Sugiyati adalah saya kira mengambil keseluruhan dari 3 prinsip yang ada, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, di mana Ibu mengharapkan bahwa apa yang beliau lakukan itu nanti akan membuahkan sesuatu yang luar biasa bagi guru dan juga masa depan sekolah. Yang kedua juga berpikir berbasis peraturan. Bagaimana Ibu memberikan peraturan yang sudah disampaikan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tetapi beliau menyampaikannya tidak terlalu saklek atau terlalu kaku. Terlihat pada pertanyaan saya nomor 2, bagaimana beliau membuat kebijakan internal yang sangat humanis kepada seluruh guru yang ada terkait tentang penggunaan seragam yang akhir-akhir ini di pemerintahan Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Pendidikan, itu ada beberapa perubahan. Beliau memberikan
kebijakan-kebijakan yang sangat berpihak kepada guru, sehingga guru ini merasa diayomi karena beliau berprinsip bahwa dengan antara guru dengan kepala sekolah itu kita bisa tepo seliro atau bisa mengolah cipta, mengolah rasa, juga mengolah karsa dari masing-masing seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Dalam langkah atau konsep pengambilan dan pengujian keputusan, tidak semua 9 dari langkah itu dilakukan. Akan tetapi ada beberapa yang sudah banyak dilakukan, termasuk yang lebih diutamakan bagaimana beliau memandang permasalahan itu harus selalu mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagaimana yang dilakukan Ibu ketika saya bertanya tentang soal atau wawancara nomor 7, poin ke-7, beliau memiliki tokoh yang tindakannya atau cara berpikirnya dalam mengambil keputusan itu menjadi acuan buat beliau. Di situ terlihat jelas bahwa prinsip berbasis rasa peduli, di mana akan menciptakan golden rules atau meminta seseorang dalam posisi seperti itu atau melihat orang dalam posisi tersebut, itu sangat beliau perhatikan. Selanjutnya yaitu analisis saya terhadap wawancara yang telah saya lakukan dengan Bapak Sugiharto MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Bayangkari 6, salah satu sekolah swasta yang ada di wilayah Sukomanunggal. Di sini beliau menggunakan paradigma kebenaran lawan kesetiaan, karena lembaga yang beliau pimpin adalah lembaga yang sangat besar di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Polres Surabaya Kota. Prinsip yang beliau ambil dalam menentukan kebijakan itu saya rasa tiga prinsipnya juga sudah beliau lakukan, termasuk tentang berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan juga berpikir berbasis rasa peduli. Terlihat di sini dalam menentukan kebijakan, beliau selalu melakukan perencanaan, terus beliau juga melaksanakan pelaksanaan dan monitoring, sehingga sudah menjadi bahan evaluasi bagi beliau. Apabila nanti hasil akhirnya kurang memuaskan, maka di tahun selanjutnya itu akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Tentunya juga mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada yayasan yang beliau anut. Berpikir berbasis rasa peduli itu terlihat sekali ketika beliau melakukan refleksi dari seluruh pertanyaan dari yang saya wawancarai. Di situ beliau memberikan pesan yang sangat luar biasa, bagaimana menyarankan bahwa selalu menjalin hubungan yang harmonis dengan warga sekolah. Pada 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, beliau sangat mengutamakan apa yang dinamakan pelayanan, bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada siswa atau kepada murid dan juga kepada wali murid, agar murid merasa nyaman belajar di sekolah tersebut, dan juga wali murid juga merasa terfasilitasi apabila membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan peserta didik atau putra-putri mereka. Jadi terlihat jelas dalam pengambilan dan pengujian keputusan, beliau selalu mengutamakan nilai-nilai kebajikan universal. Kesimpulannya adalah dari kedua kepala sekolah yang saya wawancarai, beliau menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Meskipun tidak semuanya beliau lakukan, tapi dalam hal ini nilai humanis, nilai mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal, beliau sangat junjung tinggi.